Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Manulu Media yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah masuki Ramadan. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memasuki Ramadan, kita beribadah di bulan Ramadan dengan penuh kekuatan, dengan penuh keilmuan, dengan penuh kekhidmatan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa, menjadi insan yang bertakwa, mendapatkan ampunan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, tentunya sebelum kita masuki satu aktivitas, entah itu ibadah, entah itu muamalah, entah itu bekerja, maka kita harus tahu ilmunya. Karena ilmu ini adalah kunci sebuah aktivitas. Maka setiap aktivitas beribadah seumpama tidak kita tidak punya ilmunya, kita tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan di kitab Zubat, yaitu karangan Ibnu Ruslan, beliau berkata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah alias tertolak. Maka dari itu sebelum kita masuk di bulan Ramadan, di awal Ramadan ini akan kami jelaskan rukunnya puasa, batalnya puasa, sehingga pemirsa tahu mana yang rukun, mana yang membatalkan puasa. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya rukunnya puasa kurang lebih ada dua. Yang pertama harus niat. Niat tiap-tiap malam menurut Syafi'iyah, tiap malam setelah tarawih bisa, sebelum sahur kita juga boleh berniat. Yang penting tidak sampai masuk fajar kita belum berniat, maka dikhawatirkan menurut Syafi'iyah ibadah kita tidak diterima. Maka berniat ini menurut ulama Syafi'iyah harus tiap malam. Setiap malam kita berniat, namanya tabyitu niat di malam hari. Maka sebagai solusi, ada solusi dari ulama Malikiyah, ulama mazhab Maliki, bahwasanya kita bisa berniat di awal puasa dengan niat sebulan penuh, sehingga ketika malam-malam yang kita lalui nantinya kita lupa berniat, maka tidak, puasa kita tetap sah, karena kita sudah berniat sebulan penuh di malam pertama. Itu yang pertama, puasa harus berniat. Yang kedua, puasa harus menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Mulai dari makan, minum, bersetubuh dengan istrinya, maka ini harus kita hindari agar ibadah puasa kita sah menurut syariat Islam. Maka hal-hal yang dalam kitab fikih dijelaskan, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum, ini jelas. Ketika ada orang puasa kok makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau dia lupa makan di siang hari hanya sedikit, maka tidak batal karena dia lupa. Kalau dia lupa tapi makannya banyak sampai 2 piring, 3 piring, maka batal puasanya karena itu bukan lupa, itu sengaja. Tidak mungkin orang lupa makan sampai 3 piring, tidak mungkin. Maka dari itu kalau dia lupa makan kok sedikit, maka tidak apa-apa. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu di lubang yang terbuka. Contohnya lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat jalan depan anus, kemaluan, lewat jalan belakang anus, itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau kita suntik, Pak? Kalau kita suntik di siang hari ketika puasa, apakah batal? Tidak, karena tidak lewat lubang yang terbuka, maka puasa kita tidak batal. Jadi yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu lewat jalur yang terbuka. Mulut, telinga, hidung, kemaluan, dan anus. Ini membatalkan puasa. Memasukkan apapun kalau lewat jalan-jalan tersebut, maka puasa kita batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Wanita sudah berniat puasa di pagi hari, ketika malam hari,
kemudian siang hari dia kedatangan tamu haid, maka batallah puasanya. Karena orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Maka hal ini ketika kita menyengaja diri untuk memuntahkan sesuatu yang ada di perut kita, maka ini membatalkan puasa. Yang kelima, batalnya puasa ditunjang oleh keluarnya mani, keluarnya sperma secara sengaja. Contoh, kita melakukan sesuatu yang menyebabkan keluarnya sperma dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, ada gila. Orang gila, di malam hari dia berniat puasa, kemudian pagi harinya dia gila, maka orang tersebut batallah puasanya. Inilah hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita jauhi selama kita berpuasa, agar puasa kita sah menurut syariat Islam, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.